Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib, dan insyaallah nanti kita melanjutkan sampai salat Isya Masjid Jamasbah yang insyaallah senantiasa disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga pada kesempatan maghrib kali ini kita bisa melaksanakan jamaah maghrib, dan insyaallah kita sekarang dalam rangka thalabul ilmi. Semoga Allah mencatat amal ibadah kita ini sebagai amal solih yang berbuah surga besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 dan berjumpa dengan tahun miladiah, yaitu tahun 2022. Bapak Ibu semedot napa mboten? Mau berpisah dengan tahun 2021 semedot mboten? Sedih mboten? Mboten? Hebat nggih. Mau berjumpa dengan tahun 2022 seneng mboten? Oh nggih mboten. Biasa mawon, Masya Allah. Ya memang begitulah harusnya sikap seorang muslim ya. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 190-191, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Yang artinya inna fi, sesungguhnya di dalam khalqis samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, dan pergantian siang dan malam itu termasuk juga pergantian tahun, begitu nggih? Pergantian waktu, baik itu tahun, bulan, hari, detik demi detik, menit demi menit. Ya. Semuanya itu la ayatil ulil albab, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Ulil albab, orang yang berakal. Nun sewu awake dhewe kira-kira termasuk napa mboten ulil albab niki? Termasuk mboten, Pak? Termasuk nggih? Insyaallah. Allahumma amin. Lah ciri-ciri ulil albab itu apa? Dijelaskan dalam ayat 191, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang ulil albab, yang cerdas itu adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, baik dia dalam keadaan berdiri, duduk seperti panjenengan ini. Jenengan mengingat Allah apa mboten? Mengingat dong. Kalau tidak mengingat Allah, ngapain duduk di masjid, di majelis ilmu ini? Gini apa mboten? Maupun dalam keadaan berbaring, tidur pun kita ingat Allah, Pak. Onten apa mboten? Wong turu kok kelingan Gusti Allah. Onten? Onten.
Kira-kira kelingan Gusti Allah ini sing kaya napa ketika kita dalam keadaan tidur? Tidurnya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Sebelum tidur baca doa. Allahumma barik lana. Kok barik lana? Allahumma itu doa. Mau tidur apa, Bu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup, dengan namamu pula, dengan izinmu pula ya Allah aku mati. Sebelum tidur bersuci terlebih dahulu, wudu terlebih dahulu, sehingga kalau nanti tidur tidak bangun lagi, insya Allah kita menghadap Allah dalam keadaan bersuci. Ini yang namanya tidur pun mengingat Allah. Sebelum tidur, sebagaimana sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang disampaikan kepada Siti Aisyah, wahai Khumairah, ya, Rasulullah memanggil istrinya Siti Aisyah dengan Khumairah, hatamkanlah Al-Quran sebelum tidur. Pak, Bu, jenengan sampun ngelakoni napa dereng perintah Kanjeng Nabi menghatamkan Al-Quran sebelum tidur? Sampun ngelakoni napa dereng? Sudah belum? Sudah? Yang sudah siapa ngacung? Dereng ya. Kira-kira nek ajeng sare mun ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuke pol-polan, jenengan iso napa mboten ngatamke Quran? Boro-boro ngatamke Quran. Oh, maca sak lembar mawon, sak halaman mawon abot. Nggih napa mboten? Tapi kata Rasulullah, surat Al-Ikhlas, apabila kita membaca surat Al-Ikhlas satu kali sama dengan kita membaca sepertiga dari Al-Quran. Sehingga nun sewu nek maca ping telu berarti hatam. Gampang napa mboten ngapalke ngatamke Quran ini. Ini pula yang menjadikan sahabat Ali bin Abi Thalib menjadi menantu daripada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah suatu saat membuat audisi mencari calon pendamping untuk putri kesayangannya, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Siapa yang ingin menikah dengan Fatimah Az-Zahra, maka cepet-cepetan ngatam ke Quran. Sopo sing paling cepat itu yang akan mendapatkan putri Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat bersiap-siap mojok teng mriko, mojok teng mriki. Terus kemudian tiba-tiba Ali bin Abi Thalib ngacung, "Ya Rasulullah, aku sudah menghatamkan Al-Quran." Lulu. Lah kok iso cepet banget? Bagaimana kamu cara menghatamkannya? Ya Rasulullah, engkau pernah bersabda bahwa membaca surat Al-Ikhlas sama dengan membaca sepertiga Al-Quran, dan aku sudah membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, berarti aku telah menghatamkan Al-Quran. Yowis, kalau begitu kamu nikah sama anakku Fatimah Az-Zahra. Penak nabi mboten iki? Penak kalau orang yang cerdas seperti Ali bin Abi Thalib. Mengingat Allah senantiasa baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan senantiasa memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Pak, ayatnya cetong nggih. Untuk urusan zat Allah kita diperintahkan bukan memikirkannya, tetapi mengingatnya. Allah harus kita ingat. Terus ciptaan-ciptaan Allah kita fikirkan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan orang yang ulil albab itu senantiasa memikirkan ciptaan-ciptaan Allah itu sambil mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah engkau ciptakan segala sesuatu ini dengan sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami
dari siksa api neraka. Jadi pergantian tahun itu biasa. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Nah, pertanyaannya, kita termasuk orang yang berakal nopo mboten? Itu yang harus kita jawab dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sudah senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun? Dan apakah kita senantiasa memikirkan ciptaan-ciptaan Allah sambil berkata, "Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan segala sesuatu ini dengan sia-sia, termasuk pergantian tahun, pergantian waktu. Allah ciptakan ini bukan dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka." Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita getun apabila kita akan berpisah dengan tahun 2021 ini. Kenapa? Karena waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kita berjumpa lagi. Gino pembetul. Nun sewu, kalau kita berpisah dengan istri kita, berpisah dengan anak kita sekolah, ke pondok, anak kita kuliah, mungkin keluar Jawa, mungkin keluar negeri. Suatu saat nanti akan nggak kita berjumpa lagi dengan istri kita, anak kita? Sakit betul. Panjenengan mungkin pernah berpisah dengan motor panjenengan, dengan mobil panjenengan. Motornya hilang, mobilnya hilang, dompetnya hilang. Mungkin apa tidak panjenengan akan berjumpa lagi dengan barang-barang yang panjenengan cintai itu? Mungkin nggak? Mungkin. Tetapi pertanyaannya, apakah mungkin di tahun 2022 panjenengan berjumpa kembali dengan tanggal 28 Desember 2021? Mungkin nopo mboten? Tidak mungkin. Besok tanggal 29 Desember panjenengan sudah tidak akan pernah lagi ketemu dengan 28 Desember 2021. Nggih napa mboten? Ketemu tahun baru, panjenengan tidak akan pernah lagi berjumpa dengan tahun 2021. Berarti panjenengan kehilangan tahun 2021. Ini adalah kehilangan yang nyata, yang tidak pernah panjenengan ketemu lagi dengan tahun 2021. Kudune getun. Ngeten niku nggih. Seneng nemu mboten ketemu dengan tahun 2022. Nggih biasa mawon, ajeng seneng nggih pripun, mboten nggih kepripun. Harusnya kita senang dan bersyukur bahwa Allah masih memberi kita umur panjang. Bapak Ibu, dalam pergantian tahun ini, apa sih hikmah yang harus kita ambil? Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, utamanya nikmat umur. Kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang Allah berikan kepada manusia yang banyak membuat manusia itu tertipu dengan dua nikmat ini. Manusia menganggap ini bukan nikmat, ini sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang lumrah saja. Dua nikmat itu kata Rasulullah, as-sihah wal faragh. Dua nikmat itu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Basa kerennya nikmat sehat dan nikmat sempat. Dengan arti yang lain, nikmat sehat dan nikmat hidup. Jenengan nanti merenungkan napa mboten, nek urip niki adalah satu kenikmatan.
nikmat-nikmat itu Bu, Pak, akan kita resapi bahwa itu adalah sebuah nikmat biasanya apabila sudah tidak kita miliki. Gino pembetul. Panjenengan merasakan betapa nikmatnya punya uang ketika panjenengan tidak punya uang. Gino pembetul. Ketika panjenengan masih punya uang banyak, jenengan merasakan apa mboten betapa nikmatnya uang itu? Boten. Lah ngopo? Duitnya isi ono kok. Panjenengan akan merasakan, Pak, Bapak-bapak, nikmatnya punya istri ketika istrinya meninggal. Gino pembetul. Ibu-ibu merasakan nikmatnya punya suami ketika suaminya meninggal. Nikmat itu kadang-kadang kita rasakan sebagai sebuah nikmat ketika sudah tidak ada lagi di tangan kita. Maka dari itu nikmat sehat dan nikmat sempat banyak membuat manusia tertipu. Banyak manusia itu mengatakan bahwa itu bukan sebuah nikmat. Kita merasakan sehat Bapak Ibu apabila kita diberi sakit. Gini pembetul. Baru kita merasakan sehat itu ada dan merupakan sebuah kenikmatan ketika sehat itu dicabut oleh Allah dari tangan kita. Maka dari itu syukurilah nikmat sehat dan nikmat sempat, nikmat hidup ini, nikmat umur panjang ini, dan marilah kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, yang pertama hikmah daripada pergantian tahun itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala karunia, utamanya nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Pak, Bu, nyuwun pangapunten sewu. Kira-kira sebagian besar manusia itu lebih banyak yang bersyukur atau lebih banyak yang kufur kepada nikmat Allah? Kata sing bersyukur atau kata sing mengeluh? Kata sing mengeluh. Gila pembetul. Penghuni swarga kali penghuni neraka niku kira-kira kata pundi? Kata neraka. Kok ngerti jenengan, Pak? Kira-kira awake dhewe mlebu swarga napa mlebu neraka napa mlebu swarga? Insyaallah swarga kabeh. Nggih, Allahumma amin. Dikei panas. Yo ngomongnya panasnya ngentak. Barang dikei udan sambat mboten. Lek kondo udan terus kumbahan durung garing. Barang dikai panas karo udan bareng, onten apa mboten? Panas udan turun bareng-bareng, onten Pak Tok? Nate apa mboten? Nate toh? Biasanya kalau panas, hujan disertai panas itu akan muncul pelangi. Bersyukur mboten? Wong Jawa niku ya ora bersyukur, malah ngonekke udan ketek napa tekek? Tekek. Orang ajar to niku. Lanjut bersyukur ini sih nggon pundi. Muga nuwun sewu banyak manusia yang tidak pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Kalau kita diajarkan ala kulli hal alhamdulillah. Apapun yang terjadi kepada kita, ucapkanlah alhamdulillah. Nikmat umur panjang ini harus kita syukuri. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam pergantian tahun ini apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan yang namanya muhasabah. Muhasabah itu berasal dari kata hasaba yuhasibu. Hasabah itu artinya menghitung-hitung. Nopo sing ajeng dihitung?
Yang harus kita hitung-hitung adalah sudah sekian lamanya kita hidup di dunia, lalu bagaimana dengan amal soleh yang sudah kita berbuat? Apakah amal soleh kita sudah lebih banyak dibandingkan dengan dosa-dosa yang kita perbuat? Kalau amal soleh kita lebih banyak daripada dosa kita, insya Allah kita akan menerima buku amal besok di yaumil qiyamah dengan tangan kanan kita, dan berarti kita akan mendapatkan kebahagiaan rodiyah, yaitu masuk surga. Tetapi apabila amal kita itu lebih ringan dibandingkan dengan dosa-dosa kita, maka kita akan menerima buku amal dengan tangan kiri kita, na'udzubillahi min dzalik. Dan kita akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Ini tercantum di dalam surat Al-Qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan radiyah, yaitu surga. Tapi sebaliknya, fa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang lebih ringan timbangan amal kebaikannya, artinya dosanya lebih berat, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apakah hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Bapak Ibu, sebelum kita itu meninggal dunia, nanti akan bertemu dengan yaumul hisab, hari perhitungan. Maka pandai-pandailah kita menghisab, menghitung diri kita. Kalau amal kita sudah banyak, maka kita harus mengkoreksi, muhasabah juga. Apakah amal yang sudah kita lakukan selama ini sudah kita lakukan dengan keikhlasan, semata-mata mengharap ridha Allah, nopo mboten? Nggih. Bapak Ibu nun sewu, jangan tertipu dengan banyaknya amal kita, karena bisa jadi amal kita ditolak oleh Allah. Mengapa demikian? Karena syarat amal kita diterima oleh Allah itu ada dua. Yang pertama, ikhlas semata-mata hanya untuk Allah. Dan yang kedua, harus dengan ilmu kita mengerjakannya. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6 kalau nggak salah, kita sudah hafal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Gini pemuda. Padahal mereka, para ahli kitab itu, orang-orang yang diberi kitab itu, tidak diperintahkan kecuali hanya nanti liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, yaitu beribadah menyembah kepada Allah dengan ikhlas. Suatu ketika, Bu, ada seorang ulama yang pekerjaannya itu berdagang. Dia di pasar itu berdagang kain. Ada seorang pembeli yang datang melihat-lihat kainnya itu, senang. Terus kemudian ajeng transaksi mau dibayar. Kemudian si pembeli ini, calon pembeli ini, itu melihat ada satu noda di kain itu. Kemudian pembeli itu mengatakan kepada ulama yang menjual kain itu dengan mengatakan, mohon maaf, saya tidak jadi membeli kain ini. Ulama tadi bertanya, kenapa engkau nggak jadi membeli? Karena di pojokan kain ini ada nodanya, ada cacatnya. Kemudian si ulama tadi langsung nangis, Bapak Ibu.
nangis. Si pembeli ini jadi bingung, terus bertanya, "Pak, nyun ngapunten Pak, kenapa panjenengan nangis? Apakah karena saya nggak jadi beli kain panjenengan?" "Oh bukan, bukan karena itu. Lalu kenapa panjenengan tiba-tiba menangis?" "Saya membayangkan bagaimana amal-amal ibadah yang sudah saya kerjakan." "Maksudnya apa?" "Hanya karena setitik noda di pojokan kain ini, kain yang begitu lebar, hanya ada satu noda, panjenengan tidak mau membeli dan menolak untuk membeli kain ini. Terus apa urusannya dengan amal panjenengan?" "Saya cuma membayangkan bagaimana dengan amal-amal saya. Amal-amal ibadah yang sudah saya lakukan bertahun-tahun ini, apakah semuanya diterima oleh Allah ataukah Allah menolak? Karena bisa jadi amal itu aku lakukan, aku kerjakan tidak ikhlas semata-mata karena Allah. Masih ada sedikit noda, mungkin aku mengerjakannya pengen dilihat oleh temanku, oleh saudaraku. Aku mengerjakannya ingin supaya aku mendapatkan puji-pujian dari manusia." Padahal Bapak Ibu Nusewu, berapa banyak amal yang kita kerjakan tidak murni dalam hati kita itu ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Lalu bagaimana dengan amal-amal yang seperti itu? Apakah Allah akan memberikan pahala untuk amal yang sudah kita kerjakan? Apakah kita termasuk orang yang tertipu besok di yaumil qiyamah? Kita bertanya-tanya kepada malaikat, "Malaikat, amalku sholat di masjid Jamazbah berjamaah mendengarkan pengajian, mana amalku, mana pahalanya?" Lalu malaikat menjawab, "Kenapa kamu tanya dan meminta Allah untuk membayar pekerjaanmu, amalmu dengan pahala? Loh, saya kan sudah mengerjakan." "Iya, tetapi bukankah perbuatan amalmu itu kamu kerjakan tidak semata-mata mencari ridho Allah, tapi kamu mencari ridho kepada manusia. Silakan kamu datang kepada manusia yang kamu inginkan pujian-pujian untukmu." Na'udzubillahi min dzalik. Ini harus kita renungkan Bapak Ibu, ya. Sudah sejauh ini apakah amal kita yang sudah kita kerjakan itu sudah bagus, sudah ikhlas, memenuhi kriteria syarat dan ketentuan berlaku untuk mendapatkan pahala amal soleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah tidak? Itu kalau kita sudah beramal. Kalau kita selama ini amalnya baru sedikit, tambah lagi. Bagaimana dibandingkan dengan dosa-dosa yang sudah kita kerjakan? Lebih banyak mana antara amal soleh dengan dosa kita? Maka dari itu dalam muhasabah setidaknya ada 3 yang perlu kita muhasabahi. Yang pertama, ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah, hablum minallah. Kita diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 bahwa kita di dunia ini diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Tugas kita adalah beribadah, baik itu ibadah mahdhah yang berupa sholat, zakat, puasa, haji, atau ibadah-ibadah ibadah-ibadah yang lain yang berhubungan dengan manusia. Bagaimana sholat kita? Monggo kita muhasabah. Apakah sholat kita sudah khusyuk menghadirkan Allah di dalam sholat kita, ataukah sholat kita belayang kemana-mana? Bapak Ibu, kalau kita pengen sholat kita khusyuk, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menghadirkan Allah. Kita harus ihsan, kata Rasulullah. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril, apakah ihsan itu wahai Rasulullah? Ihsan itu adalah kamu beribadah, kamu berbuat seolah-olah kamu melihat Allah. Dan apabila kamu tidak melihatnya, dan pasti kamu tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu.
Dengan ihsan insya Allah sholat kita bisa khusyuk. Ya. Yang pertama muhasabah. Apakah ibadah kita, kewajiban kita yaitu beribadah kepada Allah sudah bagus atau belum? Yang kedua nun sewu, dosa-dosa kita. Apakah dosa-dosa kita sudah kita mohonkan ampun kepada Allah atau belum? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian memohon ampunan Tuhanmu. Bapak Ibu, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera memohon ampunan kepada Allah. Dosa kita tentu ada dua. Dosa hablum minallah, dosa kepada Allah, dan dosa hablum minanas. Pak, Bu, kita punya dosa apa tidak? Punya. Sidik nopo kathah? Kathah? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena kalau kita mengakui bahwa kita punya dosa, insya Allah kita akan mohon ampun kepada Allah, dan Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Ya, betul Mas. Maka dari itu kita ucapkan alhamdulillah. Dosa kepada Allah gampang nopo mboten untuk menghapuskannya? Gampang mboten? Gampang, tinggal minta ampun kepada Allah selesai. Tapi dosa kepada sesama manusia, kalau kita belum minta maaf dan belum dimaafkan oleh orang yang kita berbuat zalim kepadanya, maka dosa itu akan terus berlanjut sampai besok di yaumil qiyamah. Pak, Bu, kira-kira orang yang paling banyak kita berbuat dosa kepadanya itu siapa? Siapa? Tidak usah jauh-jauh, di dalam rumah tangga kita. Ada suami berbuat dosa kepada istri, onten mboten? Istri berbuat dosa kepada suami, ada? Ada. Kira-kira kalau ditimbang-timbang Pak, Bu, lebih banyak dosanya mana? Dosa siapa? Dosa suami kepada istri atau dosa istri kepada suami? Pak Dalhar, lebih banyak dosa suami kepada istri, dosanya bapak atau dosanya ibu? Hah? Dosanya bapak. Tumben niki jenengan ngaku ngaten niki. Nek ibu-ibu lebih banyak dosa mana, Bu? Dosa bapak atau dosa ibu? Dosa bapak. Nek bapak-bapak dosa mana, Pak? Pak Tok, dosa mana? Dosa bapak. Apik niki. Biasanya sing kula takoni nek ditakoni bapak-bapak lebih banyak dosanya ibu. Nek ibu-ibu ditakoni banyak dosanya bapak. Kalau saya lebih banyak dosanya istri kepada suami. Nek kula lho. Soalnya nun sewu penghuni neraka yang paling banyak itu bapak nopo ibu? Ibu. Padahal nek onten pengajian yang paling banyak jumlah jamaahnya bapak nopo ibu? Ibu. Tapi sing mlebu neraka kebanyakan ibu. Kenging nopo Bu kok jenengan mlebu neraka kathah? Karena para istri tidak berterima kasih kepada pemberian suaminya. Niki. Ya. Niki ngiti muhasabah. Ya. Selain dosa kepada Allah, ibadah kepada Allah harus kita perbaiki. Yang kedua adalah dosa kita kepada manusia. Rasulullah ngendika dalam sebuah hadis, besok ada orang yang muflis, orang yang bangkrut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang bangkrut itu? Apakah dia orang yang tidak punya dirham? Apakah dia orang yang tidak punya pahala amal soleh? Kata Rasulullah, tidak, pahalanya banyak, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, apa-apanya bagus. Tetapi
pahala amal soleh yang begitu banyak itu habis, bahkan ludes, bahkan minus. Kenapa? Karena dia banyak menyakiti hati orang-orang di sekitarnya sewaktu dulu dia berada di dunia. Nah ini muhasabah hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, utamanya manusia. Apakah kita banyak sering berbuat zalim kepada sesama manusia? Kalau kita belum minta maaf, maka kezaliman yang kita lakukan akan terus berlanjut sampai besok di yaumil qiyamah. Itulah kata Rasulullah, orang yang bangkrut. Pak Nun Sewu, nek dikon milih dadi wong bangkrut kali dadi wong melarat, niku milih pundi? Pilih pundi Bu? Melarat? Mboten milih mawon. Dikon milih kok. Penak dadi wong melarat atau wong bangkrut, Pak? Nek kula wong melarat. Soale napa? Wong melarat niku mboten nate dadi wong sugih. Tapi nek wong bangkrut nate dadi wong sugih mboten? Pernah jadi orang kaya dan sekarang keadaannya berada di bawah garis kemiskinan. Malah duwe utang. Itulah orang bangkrut. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang banyak membawa pahala amal soleh. Sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus. Haji mungkin bisa 5-10 kali selama dia hidup. Umroh mungkin sebulan sekali dia bisa umroh. Tetapi pahala yang banyak itu habis, ludes, bahkan minus. Karena dia banyak menyakiti orang-orang di sekitarnya sewaktu dia hidup di dunia. Maka dari itu nusewu muhasabah. Kalau kita punya kezaliman, dosa kepada sesama manusia, segeralah minta maaf. Timbang-timbanglah apakah dosa kita dengan amal perbuatan kita, pahala kita lebih berat yang mana? Bapak Ibu, pertanyaan, kira-kira teng mizan niku onten napa mboten wong sing ditimbang pahala amal solehnya dengan dosanya itu sama persis podo plek, onten apa mboten? Nek lebih berat pahala amal soleh mlebu swarga, gitu. Nek lebih ringan pahala amal soleh mlebu neraka. Pertanyaan, ada apa tidak orang yang pahala amal solehnya dan dosanya ini ku podo plek, persis sama-sama berat. Misalnya podo-podo 2 ton, misalnya gitu. Onten apa mboten? Onten mboten? Kira-kira onten apa mboten? Ada? Kira-kira ada ya? Terus orang ini masuk surga atau masuk neraka? Swarga napa neraka? Orang ini tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Pahala amal solehnya tidak bisa membawa dia masuk surga, dan dosanya belum bisa membawa dia masuk ke neraka. Terus dia berada di mana? Berada di satu tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Tempat itu namanya A'raf. Di Quran ada surat Al-A'raf. Surat keberapa? Surat ke-7. Artinya apa? A'raf itu tempat yang tinggi. Di tempat yang tinggi antara surga dan neraka itu ada penghuni-penghuninya yang disebut Ashabul A'raf. Jenengan mau surat Al-A'raf ya, nanti kalau pulang ke rumah ya. Mulai ayat 44 itu ada kisah yang luar biasa di surat Al-A'raf itu. Suatu saat hijab antara surga dan neraka itu dibuka, sehingga terjadi dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka.
Penduduk sorga bertanya kepada penduduk neraka, kami di sorga sudah mendapatkan apa yang sudah dijanjikan Allah sewaktu di dunia melalui ulama-ulama, ustaz-ustaz, kiai-kiai, bahwa di sorga akan mendapatkan kenikmatan yang banyak. Kami sudah mendapatkannya. Lalu bagaimana kalian di neraka? Apakah sudah mendapatkan siksa yang pedih? Sebagaimana dikisahkan, diceritakan, dijanjikan oleh Allah melalui mulut-mulut para ustaz dulu waktu di dunia. Entek waktunya. Mereka penduduk neraka mengatakan na'am, benar. Kemudian penduduk neraka menginginkan sedikit kenikmatan dari surga untuk diberikan kepada neraka, kepada penduduk neraka. Tapi penduduk surga mengatakan tidak bisa. Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah mengharamkan semua ini untuk orang-orang kafir. Kemudian orang-orang yang di A'raf, Ashabul A'raf berkata, la'natullah 'alal zalimin. Siksa dan laknat Allah untuk orang-orang yang zalim. Tidak ada orang zalim kecuali neraka tempatnya. Maka dari itu janganlah kita berbuat zalim kepada sesama manusia dan kepada sesama makhluk Allah. Kalau sudah berbuat, mohon ampun kepada Allah dan minta maaflah kepada sesama manusia, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut besok di yaumil qiyamah. Karena waktu Bapak Ibu nyumun bangga punten, saya ingin menceritakan kisah jenengan nanti di rumah PR ya, baca surat Al-A'raf mulai ayat 44. Asik sekali kalau kita baca terjemahannya. Mobilnya mekaten, intinya nusewu menghadapi tahun baru ini, akhir tahun ini, banyak-banyak kita bermuhasabah, menghitung-hitung diri kita, amal dan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah menyelamatkan kita sampai besok Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Bila hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.